Halo, perkenalkan nama saya Januari Dayat dengan NPM 24144300031. Saya dari program studi PPKN di Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Pembagian kekuasaan sangat penting agar kekuasaan negara itu tidak terpusat pada suatu pihak saja dan tidak disalahgunakan. Mungkin muncul pertanyaan nih, siapa sih yang paling berkuasa di Indonesia? Jawabannya adalah tidak ada satu lembaga atau satu orang yang memiliki kekuasaan tanpa batasan. Karena apabila kekuasaan tidak dibatasi, maka akan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya pembagian kekuasaan agar tercipta keseimbangan dan saling mengawasi antar negara. Nah, konsep ini bisa juga dikenal dengan trias politika, yaitu gagasan yang dikemukakan oleh filsuf asal Prancis, yaitu Montesquieu. Menurut Montesquieu ini, kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif. Kekuasaan ini berfungsi untuk membuat undang-undang di Indonesia. Kekuasaan ini dijalankan oleh DPR dan DPD sesuai dengan kewenangannya. Lembaga legislatif ini berfungsi untuk menyusun peraturan yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara. Kemudian selanjutnya yang kedua ini adalah lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif ini bertugas menjalankan undang-undang dan mengatur jalannya pemerintahan. Kemudian di Indonesia ini kekuasaan eksekutif dipimpin oleh presiden yang dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Presiden ini bertanggung jawab menjalankan pemerintahan serta melaksanakan berbagai kebijakan negara demi kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu ketiga, yaitu kekuasaan yudikatif. Kekuasaan ini bertugas menegakkan hukum dan memberikan keadilan. Lembaga yang menjalankan kekuasaan yudikatif antara lain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi ini memiliki beberapa wewenangan penting, yaitu yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Yang ketiga, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Serta yang keempat, memberikan putusan terkait pembubaran partai politik. Sedangkan Mahkamah Agung juga berperan lembaga peradilan tertinggi yang mengawasi jalannya peradilan di Indonesia. Dengan adanya kekuasaan tersebut, setiap lembaga di negara ini saling mengawasi dan saling mengimbangi. Sistem ini juga dikenal dengan istilah check and balance, yaitu mekanisme yang bertujuan mencegah adanya kekuasaan yang terlalu besar pada suatu lembaga atau satu orang. Melalui check and balance ini, kekuasaan negara dapat berjalan secara seimbang, hukum dapat ditegakkan dengan baik, dan hak-hak masyarakat akan dapat lebih terjamin. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembagian kekuasaan ini merupakan salah satu prinsip penting dalam demokrasi. Pembagian kekuasaan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, menciptakan keseimbangan antar lembaga negara, serta menjamin terlaksananya penyalahgunaan wewenang.
serta menjamin terlaksananya pemerintahan yang adil dan sesuai dengan konstitusi. Sekian dari penjelasan saya mengenai pembagian kekuasaan. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.